Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatu rabbihi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bosan-bosannya untuk senantiasa kita saling mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal ketakwaan, keimanan yang senantiasa harus kita jaga, senantiasa harus naik dan tidak boleh turun. Karena sebagaimanapun sesungguhnya keimanan sebagaimana yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bil ma'siyat ma'asyaitan. Dia akan bertambah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan turun, akan berkurang apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Ini di antara nama-nama Allah yang lainnya. Allah lah yang menciptakan kita. Allah dengan kemaha bijaksanaannya, Allah maha mampu atas segalanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari hamba-hamba Allah atau dari apa yang Allah ciptakan untuk dimuliakan daripada yang lainnya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan memilih dari makhluk-makhluk tersebut serta melebihkannya dari yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah menciptakan manusia dan malaikat, dan Allah Azza wa Jalla pilih dari mereka sebagai rasulnya Allah Azza wa Jalla. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah Azza wa Jalla yang memilih para rasulnya dari para malaikat. Allah yang memilih para rasulnya dari para manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan penuh hikmahnya memilih sebagian makhluknya dan mengangkatnya serta melebihkannya daripada sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagian tempat di atas muka bumi ini dan Allah lebihkan daripada yang lain, seperti Mekah Al-Mukarramah, Al-Masjidil Haram, dan masjid Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebihkan daripada yang lainnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa waktu dan Allah lebihkan daripada yang lainnya. Seperti bulan Ramadan yang telah kita lalui, Allah lebihkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalam bulan tersebut ada satu malam yang Allah lebihkan kemuliaannya daripada malam-malam yang lain, itu malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Allah Azza wa Jalla lebihkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan-bulan haram. Dan kita berada di dalamnya. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah adalah di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya atau di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang Allah sucikan, 4 bulan yang Allah agungkan. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan, itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalamnya atau di dalam bulan-bulan haram tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini diperjelas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala dari sahabat Nabi yang mulia Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inaz zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya semula di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Setahun kata Rasulullah SAW ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Salasun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berurutan, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu yang terdapat di antara bulan Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syahrul Haram atau bulan haram ini memiliki 2 makna sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullahu taala mengatakan, al-awwal, yang pertama, pada bulan tersebut kita diharamkan untuk melakukan berbagai kemaksiatan, apalagi melakukan pembunuhan, dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, maknanya adalah pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan maksiat, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena kemuliaan bulan-bulan tersebut. Sebagaimana pada saat itu sangatlah baik untuk kita melakukan amalan ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan sesungguhnya perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada bulan-bulan selainnya. Sebagaimana beliau menyebutkan bahwa kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci Al-Haram itu dilipat gandakan dosanya daripada dilakukan di tanah-tanah yang lain. Seseorang yang baru menginginkan melakukan maksiat
Allah Subhanahu wa taala tegur dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 25. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan dengan kezaliman di dalam negeri haram, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di negeri haram, orang yang baru memiliki keinginan untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kezaliman, Allah ancam dengan azab yang pedih. Apalagi apabila dia melakukannya, maka pasti dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita melakukan maksiat, melakukan dosa di bulan-bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah atau di bulan Al-Muharram, maka dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal soleh atau ibadah yang kita lakukan, Allah juga akan lipat gandakan pahalanya di bulan-bulan tersebut. Dzalika dinul qayyim. Ingatlah penutup ayat yang mulia ini. Inilah agama. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang mengagungkan bulan ini, bulan-bulan haram. Hendaknya kita juga mengagungkannya. Bukan kita mengagungkan bulan-bulan haram karena mengikuti orang-orang jahiliyah terdahulu, tetapi karena kita mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri dari maksiat dan dosa karena ingin mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, bukan karena orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu disebutkan apabila ada pembunuh ayahnya di hadapannya, dia akan menahan amarahnya. Dia akan tahan balas dendam, tidak akan bergerak. Dia tidak akan membunuh pembunuh ayahnya karena saking menghormati bulan-bulan haram. Maka kita mengagungkan bulan ini, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari dosa, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya terhormatlah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar yang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu muncul atau tumbuh dari ketakwaan hatinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya untuk kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa mengingat bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki dengan kemahabijaksanaannya, dengan kemampuannya atas segala sesuatu. Allah mampu
memberikan apa yang kita inginkan. Allah mampu memudahkan apa yang kita apa yang dipersulit. Akan tetapi sudah sepantasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan-bulan haram ini. Akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya, untuk bisa mengisi hari-hari kita di atas muka bumi ini dengan amal saleh dan ketaatan yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin fi hadzal bilad al muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur al muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.